apa ya? Ini ibu, aku mau tanya dulu, ibu ini ngajak aku ke sebuah makam. Ini makam siapa ibu? Ya tadi kan nanya anak ibu. Heeh. Nah ini udah pada meninggal. Innalillah. Awas ya, ku aing nepikeun ka mana oge sia sana. Diarah ku aing nepikeun ka mana oge. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Dan kesempatan siang ini teman-teman saya berada di suatu tempat, tebak ini Dona. Jadi sekarang saya berada di sekitaran perbatasan Ciamis Majalengka. Bang, apa sih spotnya? Sebentar saya jelasin ya. Jadi sore apa siang ya? Siang aja deh. Jadi sekarang kita berada di suatu tempat. Ini adalah area gunung-gunung yang tinggi, hutan-hutan yang lebat, dan ada sebuah rumah. Dan teman-teman wajib tahu, pokoknya kalian wajib tahu ada rumah yang ini keren banget. Kalian pokoknya wajib tahu. Ada satu keluarga yang udah tinggal cukup lama di sini, tapi ada sisi kelam atau ada ceritaan yang bikin teman-teman ini pasti penting banget. Yuk. Oke, ini adalah rumahnya. Dan kalau misalkan ditanya lagi, Bang, makanya teman-teman simak videonya, enjoy, coba biar nanti di tengah tuh nggak nanya, Bang, apa sih Bang spotnya? Oke. Jadi nggak harus ngejelasin berulang-ulang gitu loh. Dan inilah treknya, kita harus ngikutin jalur setapak. Dan tadi tuh udah sempet ngobrol sih ya. Tadi udah sempet ngobrol, kita udah ngopi dulu dan udah berbincang-bincang sedikit. Tapi nggak banyak, biar teman-teman nonton aja, biar langsung nanya. Nah, ini rumahnya. Nih, demi apapun asli men. Ini rumah yang bikin adem. Dan ini kali pertamanya saya kesini, udah betah banget di sini. Cuman di balik rumah yang sangat indah, ini ada ceritaan sih. Ada ceritaan kelam yang bikin saya pun agak bertanya-tanya ya. Kalau udah bahas masalah gaib, tentang mistis, horor, itu sangat di luar logika sih dan gak masuk akal. Tapi ya inilah kenyataan, ini realnya teman-teman. Kalian wajib tahu. Dan sekelilingnya memang tuh bisa dilihat kebun-kebun. Dan ini sebenarnya tuh itu ada gunung sih, di belakang rumah ini ada gunung. Cuman karena ini posisinya mau hujan, ya seperti biasanya yang kadang hujan, kadang rindu, kadang benci. Dan ini posisinya udah mau hujan dan black cloud ya. Kesini mah terang dan kesini mah gelap. Mudah-mudahan sih masih kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena niat saya baik datang ke sini untuk silaturahmi, biar teman-teman dengar ceritanya, dengar kisahnya, dan banyak belajar bisa kita petik. Memang posisinya dia jujur ini jauh banget dari area pemukiman. Dari pusat kota Majalengka tadi butuh sekitar waktu 2 jam buat menempuh sampai rumah ini. Dan akhirnya sampai. Dan thank you sebelumnya buat Kang Hakim dari King lagi, Kang Rizguna Channel yang udah rekomendasi tempatnya dan mengantar sampai sini. Dan beliau sudah balik lagi men. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Semewir anginnya adem banget ya. Ini kayak di film-film Teletubbies. Rumputnya asli ya, ini bukan sintetis tuh. Ini bukan sintetis, ini asli men tuh. Nah, bapaknya udah di situ dan tadi udah ngobrol sedikit banyak, udah ngopi-ngopi, terus udah ngajabur. Ayo. Nah, teman-teman biar langsung kenalan lagi sama ibu bapaknya. Nah, inilah sepasang suami istri yang tinggal memang jauh di rumah terpencil yang bisa dibilang nyaman, tapi memiliki kisah, memiliki cerita. Dan sekelilingnya masih tanaman-tanamannya. Pernah nggak kalian lihat rumah kayak gini? Pasti pernah ngeliat tuh villa Bogor ya, villa-villa Puncak Bandung. Dan ini real ada di sekitaran perbatasan Majalengka, Ciamis. Assalamualaikum. Bapak, aku tadi belum sempat kenalannya, cuman aku mau ngucapin terima kasih sebelumnya sama Bapak sama Ibu yang udah mengizinkan saya untuk bikin video di sini. Atur nuhun pisan Bapaknya. Ini biar teman-teman yang nonton bisa kenal juga Ibu sama Bapak dan kenapa memilih untuk tinggal di rumah yang memang jauh banget dari pemukiman Pak ya. Punten Bapak, aku kenalan tadi tuh. Bapak siapa namanya? Bapak Ganda. Bapak Ganda yang ini namanya Ibu? Ibu Juju. Ibu Juju, Ibu Juju dan Bapak Ganda. Ya.
Mereka adalah suami istri yang udah cukup lama tinggal di sini, Pak. Dari berapa tahun tahun berapa Pak tinggal di sini? Di sini 2005. Kalau dulunya di sebelah sana, di sebelah bawah. Di sebelah bawah itu 2000 kisaran 90-an. 90-an ya? 1000. Kalau 90 aku baru lahir dong, Pak. Baru borojol. Bapak udah duluan berarti udah senior nih Bapak nih. Dan aku lihat rumahnya memang Pak, yang saya bilang awal pas datang ke sini Pak, ini rumah nyaman banget Pak. Ini men gak bisa digambarkan. Pokoknya kalian kalau datang ke sini pasti pengennya guling-gulingan salto di sini nih, pengen tidur-tiduran. Aku boleh ngobrol sama Bapak sama Ibu lebih lanjut lagi boleh? Boleh. Ya udah aku izin beristirahat berteduh di sini Bapak ya, sebelum nanti aku mau keliling. Bapak Ganda ya? Iya. Bapak Ganda sama Ibu siapa tadi tuh? Ibu Juju. Ibu Juju. Bapak Ganda sama Ibu Juju di sini udah dari tahun 2006 ya Bu ya? Ya Pak benar ya? 2005 sampai sekarang di tahun 2024. Dan di sini tuh Ibu sama Bapak berdua ya? Iya. Berdua di sini tuh. Berarti sehari-harinya pekerjaannya untuk Bapak dan Ibu apa ini? Berkebun sehari-harinya gitu ya. Dan misalkan ini kalau mau beli sesuatu atau belanja itu kemana Bapak? Jauh, kisaran 4 kilo lah. Tuh, ke pasar Werasari. 4 kilo. Nah, ditempuh jarak dari sini. Kurang bersyukur gimana lagi. Nah teman-teman yang nonton nih banyak-banyak bersyukur. Kalian tuh gak perlu mewah, gak perlu megah, yang penting mah nyaman dan sehat ibunya. Iya. Aku seneng banget Pak bertamu di sini. Jujur ini betah kayaknya. Kayaknya nggak mau pulang Nah Bapak dan aku sebenarnya tadi mau nanya yang kita perbincangkan di awal Pak ya, saat aku pertama datang ke sini, karena biar yang nonton juga dengerin juga bisa simak ceritanya. Mungkin aku nanti mau nanya sama Bapak dulu, boleh? Nanti aku lanjut sama Ibu. Ya, aku mau nanya sama Bapak dulu nih, Bapak. Punten nih Bapak ya. Karena kan kalau misalkan aku pun kayak kalau nggak ada info dari Kang Hakim, aku nggak tahu ada posisi rumah di sini. Gitu kan. Ditambah ceritaannya, kalau misalkan dari luar emang rumah ini kelihatan di tahun 90 tuh ini bisa disebut rumah mewah Bu ya. Rumah mewah yang nyaman, cuman memiliki kisah Bapak. Bener nggak Pak? Pada saat sebelum adanya rumah ini, ini tuh dulunya tuh yang Bapak bilang rumah-rumah gedong. Bener itu Pak? Ya dulunya kampung besar kan, awal-awal kisah kampung ini kampung besar. Cuma waktu pemberontakan DIPKI gitu ya, jadi penduduk kampung sini itu yang namanya kampung Ciawitali pada bubar. Nah lalu sempat kosong lah kampung ini. Lalu tahun 82 baru ada penduduk lagi ya, istilahnya translok lah dari Purnawirawan gitu. Nah saya ngikut orang tua ke sini gitu. Bikin rumah di sini ya, Pak jadi ya. ngisi kekosongan lokasi. Dan tadi yang Bapak ceritakan dulu kan, jadi sempat pada zaman pemberontakan DI dan PKI itu ya. Dan lokasinya tuh yang dibilang katanya di sekitaran sini dulunya tuh sampai ada yang meninggal juga Pak ya, dari PKI dan DI itu Pak ya. Ya kebanyakan lokasi di sini pada masa itu kan banyak pembunuhan ya gitulah. Jadi tempat-tempat itu di sini pada kalau boleh dibilang angker gitulah. Dari sini Pak ya. Dan Bapak tersendiri sama Ibu pernah nggak kayak ini kan di sini udah lama Pak ya? Hitung dari 2005 di sini. Gitu kan. Biasanya kalau orang-orang yang aku kunjungin di setiap rumah atau yang rumah dekat kuburan atau rumah tengah hutan itu memiliki cerita sendiri Pak, kayak cerita yang ngedengar sesuatu atau ngelihat sesuatu. Nah Bapak tersendiri Pak, yang terutama aku tanya, pernah nggak Pak ngalamin hal mistis yang mungkin bikin Bapak aduh asasian gitu? Kalau dari kejadian-kejadian itu enggak ya, cuma dari sisi lain mungkin dari goib lah gitu, bila dibilang gitu ya, ada beberapa gitulah, ada kejadian-kejadian yang teralami lah sama Abah di sini, karena berhubung kejadian-kejadian bersangkutan juga sama menduduki tempat inilah gitu.
Nah, jadi banyaklah yang dari di bawah, dulunya sebelah bawah sana. Dari makhluk itu banyak itu ininya karena merasa tersingkirkan gitu. Kalau permasalahan itu masalah apa yang kelanjutan dari keadaan kampung ini, awal-awalnya dari kejadian-kejadian banyak kejadian kayak pembunuhan gitu gini. Nah, jadi terungkapnya dari kekacauan itu kan terbengkalai gitu. Nah, udah gitu Abah masuk sini ya, keterusannya itu banyak cerita-cerita yang menyangkut pribadi karena ada latar belakang yang kurang bagus. Jadi ada, boleh dikatakan mistis lah gitu. Kayak dulu mah waktu sebelum dibuka suara harimau juga suka kedengar, cuma suaranya gitu. Lalu orang-orang di sini udah pada tahu di sini itu kayak apa tempat secara nyatanya itu banyak ular lah kalau dari jam 9 itu. Di sini ular Ya, asli apa ular jadi? ular asli. Ular asli. Dohirnya, tapi secara di alam sananya itu boleh dibilang ya kerajaan gaib lah gitu. Kerajaan gaib. Ya. Maksudnya di sini tuh ada gerbang gaib juga Pak maksudnya? Ada. Oh, Cuma kalau yang tadi dibilang ular, dulu itu kan di sebelah sana itu ada pohon kiara. Nah, udah tua gitu. Nah, jadi ular itu kalau jam 9 itu pada turun. Nah, pada menjemur lah, pada jemur diri. Nah, sebenarnya itu bukan ular biasa gitu. Tapi biasa nampak kelihatan gitu. Cuma di sananya bukan ular biasa. Nah, jadi di sini tuh banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu. Dan aku penasarannya sama harimau Pak. Itu Ya. yang Bapak lihat harimau yang katanya nggak ada suaranya doang ya? Ya. Ada suaranya itu harimau beneran apa jurik Bapak? Ya goib juga. Goib gitu. ya. Masalah Jelmaan gitu ya. Ya, masalahnya orang kesini kan dulu itu ada yang mau ngambil kayu atau rumput gitu. Ada kabut sedikit. Nah, taunya kedengar ada suara harimau gitu. Sama-sama orang lain gitu, sama bapak mah jarang lah gitu. Berarti emang orang baru kayak seperti saya yang datang ke sini gitu ngedenger gitu malam gitu Pak ya. Yang paling utama yang ada niat agak Gak jelek baik lah gitu ya, yang niat gak baik. Aku Iya. mah niatnya baik Pak. Ulah ya mau apa lah. Karena mah nggak ada. Udah pada itu. Dan Bapak Ganda sih yang aku lihat memang banyak banget cerita-ceritaan yang kalau misalkan kita tanyakan mungkin bisa panjang ini Bapak ya. Panjang, cuma pendek-pendek. Banyak tapi pendek-pendek gitu. Tapi Bapak pernah ngelihat nggak contohnya kayak kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo gitu? Pernah nggak Pak? Kalau saya masih secara melihat dohir gitu ya kelihatan mata sih enggak, cuma perasaan ada. Kalau istri saya ya ibu jadi sering gitu. Hah? Ibu Juju beneran Iya. pernah lihat? Iya, pernah. Aku mau nanya sama ibu boleh? Boleh. Nah ini teman-teman Ibu Juju tuh cantik banget Bapak. Ibu punten Bu ya. Udah tua. Yang penting mas sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, kata Bapak Ganda katanya kan tadi Ibu sering ngelihat apa Ibu? Oh iya. Semenjak Ibu di sini sama Bapak kan sering ada kejadian-kejadian aneh. Dibilang aneh tuh Ibu kan nggak pernah mendalami masalah goib gitu ya. Cuman Ibu juga aneh gitu, sering nanyakan diri sendiri. Nah, semenjak di sini pernah ada kejadian yang Ibu alami tuh malam-malam. Nah, Ibu pernah merasakan ada sesuatu. Awal-awalnya enggak merasakan apa-apa. Nah, ceritanya Ibu tuh mau tidur kalau Bapak udah tidur duluan. Nah, udah tidur duluan, ceritanya Ibu mau tidur abis berdoa. Nah, ceritanya Ibu tuh langsung
langsung sekujur badan tuh terkunci. Oh, kayak erup-erup kayak, Iya. mirip Iya, erup-erup ya? iya. Sunda. Cuman kalau erup-erup tuh udah tidur, Mm-mm. kalau ini belum sama sekali. Masih sadar, belum. setengah sadar gitu ya? Sadar, iya. Mm-mm. Cuman semuanya terkunci. Nah, selama itu terkunci, hati sama pikiran juga seperti kosong. Seperti kosong, nggak bisa ngucapin apa-apa. Kalau mata melihat merasakan biasa. Soalnya tadinya juga belum tidur. Nah, seterusnya ibu bingung gitu, harus gimana, soalnya di hati, di pikiran ibu ingat Allah nggak ada, apa-apa juga nggak ada, nggak kepikiran, cuman harusnya gimana. Nah, setelah itu perasaan ibu seperti ada sesuatu yang aneh gitu. Nah, langsung ibu seperti ada setitik keajaiban gitu. Ibu langsung ingat bismillah, ingat istighfar. Ingat gitu ya sama Iya. Yang Maha Kuasa. Langsung ibu berdoa, langsung jari-jari tangan, jari-jari kaki langsung biasa sedikit-sedikit normal, satu persatu. Nah, langsung biasa seperti semula. Nah, setelah itu ibu bilang gini, sewaktu ibu segala macam terkunci, badan terkunci, ibu mendengar sesuatu. Mendengar sesuatu di sini di tengah rumah tuh seperti ada makhluk gitu. Seperti ada makhluk. Nah, ibu mendengar tikar seperti di ini, seperti dikaut gitu pakai Dicakar. seperti dicakar pakai jari. Nah, mendengar ekor bersuara gepluk gitu. Cuman nggak mengaum. Nah, terus ada rasa kepikiran sama ibu tuh kalau itu tuh raja hutan. Singa gitu maksudnya? Iya, harimau. Oh, harimau. Iya. Nah, dari kamar keluar tengah rumah tuh kan nggak jauh, ini nyimpan termos sama poci, terus ada gelasnya. Nah, kedengar sama ibu itu ada yang nuang air ke gelas. Kedengar sekali suaranya, Tapi soalnya kelihatan sama ibu ada orang nggak? enggak, cuman suara-suara aneh itu. Nah, sewaktu ibu terkunci semuanya. Nah, setelah ibu sadar lagi ini nggak terkunci lagi, udah ada waktu tadi kata ibu seperti ada titik keajaiban. Nah, udah pudar semuanya, ibu bangun. Kata ibu begini, nggak apa-apa kalau misalkan ada makhluk lain di rumah ini, cuman sedikit, jangan mengganggu, masing-masing aja. Kata ibu begitu. Nah, ibu penasaran keluar, dilihat tikar masih utuh seperti semula, air di gelas juga nggak ada airnya. Seperti yang ibu dengar tadi ya, yang kayak Iya. ada tikar, ya, ngaruk-garuk tikar, nyakar-nyakar, Iya. sama ada yang nuang air ke gelas. Ternyata itu bener-bener nggak ada sama sekali Iya. gitu ya, normal Nggak ada. gitu ya. Iya. Nah, setelah itu ibu balik ke kamar lagi, seperti tadi lagi. Kok ibu seperti awal begitu lagi, badan terkunci lagi, terus ibu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, suara terdengar seperti tadi lagi, sama seperti tadi, yang nuang air gitu ya? juga, iya, seperti itu. Berulang-ulang berarti itu? Iya, terjadi? sampai 2 kali. Setelah itu seperti ada titik keajaiban lagi. Nah, ibu berdoa lagi, bismillah, istighfar, biasa ibu berdoa. Terus ibu ngucapin seperti itu lagi. Ya udah, kalau misalkan mau di sini mau menjaga nggak apa-apa, kalau misal ada makhluk yang lain, asal jangan mengganggu sedikit, begitu aja. Nah, setelah itu ibu bangun paling baru setengah 11 malam. Ibu pergi ke air ngambil wudhu, udah nggak tidur lagi sampai besok.
Berarti udah sampai situ udah ini Bu ya, udah enggak terulang lagi kejadian yang kayak itu yang ibu kayak dikunci lagi, enggak setelah wudhu itu sampai pagi tuh. Enggak besoknya gitu lagi Bu, enggak. Enggak, cuman di lain waktu ada keajaiban mungkin ya. Mungkin yang makhluk itu tuh seperti menjaga Abah gitu. Si harimau itu. Iya. Nah, di saat ibu lagi ngobrol sama Abah, nah, ibu mendengar sesuatu. Men, tadi kamera sempat error nih. Mudah-mudahan si video tadi nggak ke delete ya. Ibu tadi tuh ibu pas cerita sampai kita bahas masalah harimau ya, masalah maung. Iya. Oh, jadi teman-teman sempat mati kameranya ibu. Punten, gimana tadi tuh? Yang tadinya datang ke ibu cuman suara doang. Nah, datang lagi suaranya di belakang Abah. Pas lagi ngobrol ibu sama Abah. Nah, kedengaran sama ibu tuh ada suara mengaum, tapi Abahnya nggak nyadar, nggak mendengar, cuman ibu doang yang mendengar. Nah, setelah itu ya udahlah, mungkin yang menjaga aja ibu, cuman ininya begitu aja. Pikiran ibu gitu Iya. ya. Diambil positifnya aja, yang menjaga aja gitu. Makasih, cuman gitu aja. Enggak. Berarti yang emang tertitik tuh pada harimau ya Pak ya, yang harimau itu ya Bu ya, memang kayaknya sih. Dan jujur teman-teman, dari tadi tuh aku udah cerita ke Bapak, dari tadi tuh merinding pas pertama datang ke sini. Dan setelah dibahas memang di sini tuh ke satu ada kayak gerbang gaib dan sama ada harimau, tapi Allah kembali lagi ya ke kepercayaan masing-masing. Ini yang memang disampaikan oleh Ibu sama Bapak yang pernah mengalami di sini teman-teman. Gitu. Dan Ibu sampai sini tuh listrik berarti ada ya Bapak ya? Ada. Listrik tuh teman-teman, token juga udah sampai sini. Dan kalau misalkan aku ini Ibu, aku minta izin dulu sama Ibu sama Bapak nih ya, kalau nggak keberatan ya Ibu ya sama Bapak, boleh nggak aku misalkan lihat ke rumah Ibu gitu, biar teman-teman tahu vibes rumah Ibu dan Bapak seperti apa di dalam. Karena yang tadi diceritakan Bapak tuh ternyata pas pembuatan rumah ini tuh prosesnya panjang banget, dan bahkan sampai saat ini emang Ibu sama Bapak yang ngerjain sendiri Pak ya, yang ngerapihinnya. Nah makanya aku penasaran nih, kalau misalkan Ibu ngizinin aku boleh lihat ke dalam? Boleh. Sama Bapak dulu deh, sama Bapak aja. Boleh ke dalam? Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, jadi ini ada rumah Bapak Ganda dari kediamannya. Ini nyaman banget asli tuh, bersih, nyaman, wangi. Ini kamar siapa Bapak yang di sini? Ini kamar kamar tamu lah. Kamar tamu tuh bersih banget kan. Ini padahal kita ketemu pun nggak janjian, tapi emang bener-bener bersih. Biasanya kalau janjian tuh dia baru dibersihin, tapi ini bener-bener dadakan dan bersih banget. Ini kamar siapa Pak? Ini musola. Oh ini musolanya. Ya, dibikin. Nah ini musolanya. Jadi buat teman-teman yang mau silaturahmi ke Bapak Ganda, di sini udah ada musola, jadi nggak perlu keluar lagi. Yang belakang mah berantakan. Nah, berarti ini ruang keluarganya Pak ya? Di sini tengah-tengah ya, buat santai gitu. Ini ruangan apa Bapak yang ini? Ya, termasuk kamar lah kesananya. Oh kamar yang ini gitu. Kalau yang di sini? Ini masuk ke ruangan dapur. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bapak ya? Ya. Punten. Tuh, teman-teman, jadi ini adalah dapurnya. Ini inget sama rumah nenek Bapak, sama rumah nenek, sama dan ini suasananya, bahkan lampunya lampu-lampu kuning gini nih. Lampu-lampu zaman dulu. Oh iya. Ini berarti ke belakang tuh langsung ke area kebun apa hutan ini Bapak? Ya, bisa dibilang ini untuk kebun sayuran kesananya. Astagfirullahaladzim. Angin Pak ya? Kaget. ke depan itu ngeblong. Tuh memang ke belakangnya tuh, ini adalah bukit apa gunung itu Bapak? Bukit ya? Soalnya gede banget itu. Teman-teman, ini memang kayak bukit-bukit gitu. Ini ada empang juga. Ini ruangan apa Bapak? Dapur Oh ini tungku dapur, lah. dapur tungku ya? Oh.
Bapak makasih nih ya udah diliatin kesini dan nggak tahu berapa kali bilang aku ini nyaman banget rumahnya. Memang sok ieu sok nutup kieu nya Pak nya. Mohon. Karena kita kemarin di benten cuaca sangat kan nanjan luar. Nah ini kediaman Ibu Juju dan Bapak Ganda. Oh ini ya aku mau tanya Pak, itu pohon buah naga ya Pak? Ya. Tuh, ini buah naganya tuh. Teman-teman udah disediain sama Bapak Ganda, baik banget, kurang baik gimana lagi nih. Nah, dan Ibu, Ya. ini kok sepi banget, pada kemana putranya? Oh, yuk ikuti ibu. Kemana Bu? Ke belakang. Ke belakang. Iya. Bapak nggak apa-apa ditinggal? Enggak apa-apa. Punten ya Pak ya? Iya. Lah, Ibu ngajak ke belakang teman-teman. Sebentar. Ibu ngajak ke belakang kemana ya? Ada makam di situ ya? Maksudnya apa ya? Ini Ibu, aku mau tanya dulu. Ibu ini ngajak aku ke sebuah makam. Ini makam siapa Ibu? Ya tadi kan nanya anak ibu. Heeh. Nah, ini udah pada meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Ini makamnya. raji'un. Oh, berarti ini makam anak Ibu ya? Iya. Emang Ibu punya anak berapa? Putra berapa Ibu teh? Kalau yang di sini cuma 2. Mm-mm. Semuanya 6. Semuanya 6. Berarti Iya. ini anak yang keberapa meninggal Ibu? Ini yang terakhir, cuman ini udah pada dewasa meninggalnya. Yang lain, yang pertama sama yang lainnya masih bayi gitu. Sakit apa ini Bu yang meninggal? Dibilang sakit enggak ya, cuman ya sakit biasa-biasa aja, pilek biasa gitu. Cuman awalnya ada awalnya, ada ceritanya. Ada ceritanya. Iya. Ibu boleh cerita? Boleh. Gimana Ibu ceritanya? Awalnya ibu kan ada keanehan. Cuman ibu ceritakan sedikit aja ya. Boleh nggak apa-apa. Nah ceritanya ibu di malam hari tuh udah mau, dari sorenya ibu biasa-biasa aja. Nah ceritanya ibu bangun malam. Nah bangun malam tuh udah mau waktu subuh, mungkin jam 3-an ya. Mungkin jam 3-an ceritanya ibu duduk nunggu waktu subuh. Pikir ibu tuh masih punya wudhu gitu. Iya. Ibu nyender. Pas waktu nyender, masih nyender juga ibu sambil melihat jam waktu di HP sambil begini nyender ke bantal. Nah ceritanya kok perasaan ibu keluar gitu. Pas keluar ke tengah rumah, ibu melihat sesuatu, melihat asap hitam dari arah timur ke arah utara. Nah udah di sebelah arah utara, penglihatan ibu si asap hitam itu kok melayang menuju ke halaman rumah ibu. Nah setelah di halaman rumah kok berubah jadi manusia, jadi nenek-nenek. Jadi nenek-nenek? Iya. Nah setelah itu kok nenek-nenek itu mengancam segala macam disebutin, diucapkan gitu sama si nenek itu. Cuman bahasa Sunda cuman kasar banget. Nah
Ibu sambil berdiri sambil melihat nenek-nenek itu, ibu membaca Al-Quran surat Yasin terus. Nah, si nenek itu berjalan ke belakang ke dapur. Setelah di dapur terus mengancam juga terus, ganti-hentinya. Salah satu yang diucapkan sama si nenek itu diantaranya apa Bu? Satu aja Bu yang aku penasaran jujur Bu. Yang Begini diucapkan. katanya, pakai bahasa Sunda, awas ya ku aing nepikeun ka mana oge sia sana, diarah ku aing nepikeun ka mana oge. Nah begitu, ibu terus membaca surat Yasin terus sampai mungkin sampai setengah surat Yasin, nggak kedengaran lagi suara si nenek itu. Ibu penasaran, ibu ke dapur, dilihat ke dapur sudah nggak ada. Si nenek itu tiba-tiba nggak ada. Iya, sudah nggak ada. Nah setelah itu perasaan ibu-ibu ke ini lagi, ke kamar lagi, balik lagi ke kamar. Ibu ada keanehannya ibu sudah ini nyadarnya. Posisi ibu masih seperti yang tadi, masih nyender, megang HP, melihat waktu. Berarti cuman beberapa menit aja. Jadi kayak gini nih teman-teman, mungkin yang nonton agak bingung ya. Jadi aku bantu jelasin Ibu ya. Untuk kadang suka ada yang kurang nyimak nih. Jadi teman-teman dengerin ya. Jadi posisinya ibu itu lagi ngelihat waktu di handphone, dan dalam seketika hitungan yang mungkin ibu juga nggak sadar. Nah hal itu terjadi, ibu ketemu sama nenek-nenek itu, dan setelah sadar ibu posisinya masih megang HP di situ kan. Nah gitu teman-teman. Terus gimana Ibu? Nah ibu kan pada waktu tadi ibu nggak tidur. Berarti ibu yang keluar tuh baru nyadar, oh ini yang disebut ini mungkin sukma ya. Kalau ruh nggak mungkin ya. Iya, berarti sukmanya keluar gitu ya. Keluar gitu. Nah ibu baru nyadar, punya pikiran sampai ke situ. Berarti bukan mimpi, kenyataan yang disebut goib gitu ya. Nah setelah itu, nah terjadilah anak-anak ibu meninggal. Meninggalnya tuh punten ya Bu ya, maksudnya dalam keadaan maksudnya sakit apa tiba-tiba apa gitu? Enggak, pertama yang laki-laki yang udah usia 17 tahun lagi kerja. Ini 3 kali kamera mati. Ini baru pertama kali ya teman-teman. Nggak pernah sebenarnya ngevlog ini sampai error selama 3 kali video. Belum 40 hari yang dikandung. Diperiksa ke dokter, katanya udah nggak ada detak jantung. Pas mau nyembelih yang ketiga, yang pertama jadi bau bangkai nyampe ke 5-5-nya tercium bau bangkai, akhirnya nggak jadi dipakai selamatan gitu.